Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati hadhil quluba taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul iman kaum muslimin wal muslimat, jamaah i'tikaf Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita memasuki malam yang ke-26. Tidak terasa bulan Ramadan begitu cepat ya. Tiba-tiba sudah malam ke-26. Kita tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kekuatan, kesempatan, keistiqomahan, ya, konsistensi untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama di hari-hari terakhir. Di 10 hari terakhir ini sudah masuk pada setengah yang kedua 10 hari terakhirnya ya, karena kita akan menutup bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa mengakhiri, menutup bulan Ramadan ini dengan penutupan yang baik, husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang meninggal. Husnul khotimah, amal juga sama ya. Ada yang disebut dengan khawatimul a'mal, penutup amal ya. Jadi amal itu di awal penting, iya betul, di awal penting ya, niat, ikhlas ya, itu di awal penting, di tengah juga penting, di akhir juga penting ya. Sehingga ada ungkapan al-a'malu bi khawatimiha, amal-amal itu juga ditentukan oleh ujungnya, ditentukan oleh akhirnya. Dan kita sekarang berada di akhir, di penghujung bulan Ramadan. Ada sebuah nasihat yang berharga saya kira dari Ibnul Jauzi berkaitan dengan akhir bulan Ramadan ini. Beliau mengungkapkan ya, memberi contoh tentang kuda pacuan. Katanya kuda pacuan itu biasanya kalau akan memasuki garis finish, pacuannya lebih meningkat lagi, dia akan lebih cepat lagi ya. Berpacu lebih cepat lagi, itu kuda pacuan. Kata Ibnu Jauzi, manusia jangan kalah cerdik dari kuda pacuan. Kita berada di akhir Ramadan ya, harus semakin meningkat lagi ya, aktivitas ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan beliau juga menutup pesannya, jika kita kurang maksimal menyambut bulan Ramadan, maka jangan sampai melepasnya juga kurang maksimal. Cek bahasa Sunda mah peperihen, gitu kan? Ketika menyambut kurang maksimal, ya ketika melepas kita sempurnakan kekurangan kita. Begitu kira-kira. Kalau ketika menyambut sudah baik, sudah bagus, ya itu tentu lebih bagus lagi. Tetap disempurnakan dengan penutupan di akhir. Jangan juga penyambutannya bagus, tapi ketika penutupan tidak maksimal. Nah, padahal amal itu bikhawatimiha, amal itu sekali lagi ditentukan juga oleh ujungnya, oleh akhirnya. Jadi sekali lagi kita tetap ya memaksimalkan hari-hari terakhir ini, karena pertandingan belum selesai, pertandingan belum usai. Karena itu tetap konsistensi. Kalau ibarat lari maraton, ya, semakin akan menggapai etape terakhir, garis finish, justru di situ perlombaan semakin ketat. Jadi semoga sekali lagi Allah senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan, hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita dapat menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan seoptimal mungkin, dengan semaksimal mungkin. Dan setelah selesai bulan Ramadan bukan berarti selesai juga, ya, karena hidup ini ya tentu tidak ada istirahatnya beribadah itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beristirahat sampai kapan? Ya kalau kita sudah selesai di dunia ini baru istirahat. Selama kita hidup di dunia, namanya dunia darul amal. Dunia ini adalah tempat untuk menyemai benih-benih amal. Nanti di akhirat baru beristirahat. Tinggal kita ya menikmati hasil yang kita tanam di dunia ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Salah satunya adalah karena bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kemuliaan itu melekat dengan kemuliaan Al-Qur'an. Kemuliaan Ramadan melekat dengan kemuliaan Al-Qur'an. Ya. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah pada ayat-ayat saum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan penyebutan bulan Ramadan itu diikat dengan Al-Qur'an. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'anlah yang membawa bulan ini menjadi mulia. Ya, sehingga ada satu kaidah, tidak ada sesuatu yang menempel dengan Al-Qur'an kecuali sesuatu tersebut terbawa menjadi mulia. Di antara sekian banyak malaikat, malaikat Jibril itu malaikat yang paling utama. Karena malaikat Jibril pembawa wahyu. Di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan kurang lebih 120.000 sekian nabi dan rasul yang diutus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpilih menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan padanya. Dari 12 bulan yang ada,
Ramadan terpilih menjadi sayyidus syuhur karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dari 30 hari di bulan Ramadan atau 29 hari di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar terpilih menjadi malam yang paling mulia. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara umat Nabi adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar mengajar, ya, yang belajar Al-Qur'an terbaik, yang mengajarkan Al-Qur'an terbaik. Khairukum, sebaik-baik kalian. Oleh karena itu di bulan Al-Qur'an ini, Syahrul Qur'an, Ramadan adalah Syahrul Qur'an, maka ini adalah momen terbaik bagi kita untuk merengkuh, ya, hidayah Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai furqan, petunjuk, penjelas dari petunjuk, kemudian menjadi furqan. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini menjadikan Al-Quran, ya, merengkuh hidayah Al-Quran, ya, sebanyak-banyaknya hidayah Quran, ya. Maka tentu bukan hanya sekedar tilawah, ya, tetapi juga bagaimana kita mentadaburi makna-maknanya, ya. Betul, tilawah adalah penting, ya, tapi juga bagaimana apa yang kita baca itu supaya menjadi petunjuk bagi kita. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak mentadaburinya? Kalau sudah menjadi petunjuk, maka Al-Quran akan menjadi furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan batil, ya. Atau lebih mudahnya, Quran itu kalau sudah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa tersebut di dalam dirinya memiliki semacam alarm, ya, alarm yang akan memandu dalam situasi dan kondisi apapun. Alarm ini akan memandu, memberikan tanda, memberikan alarm. Ketika sesuatu itu adalah kebenaran, maka alarm ini akan berbunyi, dan alarm ini akan memberikan kekuatan untuk mengikuti petunjuk tersebut, untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ketika dalam kondisi, dalam situasi menghadapi sesuatu yang batil, maka alarm ini akan berbunyi, lalu kita diberikan kekuatan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Itulah seperti doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma, ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, yang hak itu hak, perlihatkan kepada kami. Warzuqna ittiba'a, dan karuniakan kami kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, ya, beri petunjuk. Warzuqna ijtinaba,
karuniakan juga kepada kami kemampuan untuk dapat menjauhinya. Nah, inilah Furqan, semacam alarm yang ada di dalam jiwa kita, memandu kita dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika ada kebatilan, maka alarm ini akan memberi tanda kepada kita. Ya. Tapi masalahnya sekali lagi, bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi furqan. Al-Quran bisa menjadi furqan, petunjuk harus kita gali, ya. Menggali petunjuk dan penjelas huda, ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, tentu tidak sekedar dibaca, ya, tidak sekedar tilawah, tapi juga ditingkatkan juga dengan tadabbur. Nah, mungkin di kesempatan ini kita sedikit, ya, tilawah Quran sedikit, beberapa ayat, lalu kemudian kita tadabburi supaya kita mendapatkan hudan, ya, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yang mudah-mudahan petunjuk ini akan menjadi furqan dalam diri kita. Ayat di 168-169 surat Al-Baqarah. Mari kita baca dua ayat, ya. Mudah-mudahan dua ayat ini juga kita baca memberikan makna kepada kita, ya, menjadi petunjuk bagi kita. 168-169. Kalau ayat saum, ayat berapa? Ayat saum ayatnya ayat keberapa? 183. Berarti ini 168-169 sebelum ayat saum apa sesudah ayat saum? Sebelum. Ini sebelum ayat saum. Ya. Saya pilih ayat ini, nanti kita hubungkan dengan ayat saum. Ya. Apa ayatnya? Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dua ayat 168, 169. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai segenap manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yang halal lagi baik, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia, setan itu, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya dia, setan itu, memerintahkan kalian kepada kejahatan, keburukan, dan perbuatan fahsya, perbuatan keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan supaya kalian mengatakan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini
berada sebelum ayat saum dan sudah dekat ke ayat saum, nggak jauh, 169, 168, 169, ayat saum 183, ya, nggak jauh. Nanti di akhir kita akan coba hubungkan kira-kira apa munasabahnya, apa kaitannya dengan ayat saum. Kalau dihubungkan dengan ayat ini, apa makna saum bagi kita? Ya, saya kira ketika dilihat makanan yang halal dan thayyib, nah ini kan sudah terlihat benang merahnya. Benang merahnya sudah terlihat. Ya. Sebelum kita bahas, jamaah sekalian, ayat di surat Al-Baqarah 168 ini adalah seruan kedua di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ya, setelah seruan yang pertama itu terdapat di dalam ayat 21 surat Al-Baqarah. Jadi ini seruan pertama, seruan kedua, perintah makan yang halal. Ini adalah seruan kedua setelah seruan yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Lalu apa seruan yang pertama? Mari kita baca seruan yang pertama yang ada di dalam Al-Quran itu tentang apa? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ini seruan pertama. Perintah apa? Ibadah. Lalu seruan yang kedua ternyata ayat ini 168 sama, diawali dengan seruan kepada segenap manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Jadi rupanya seruan yang kedua ini perintah makan yang halal. Perintah pertama suruhan ibadah, perintah kedua suruhan makan. Jadi urusan makan ini ternyata bukan urusan sepele. Urusan makan bukan urusan yang remeh-temeh. Dia ada di peringkat kedua setelah perintah ibadah. Yang keduanya suruhan makan yang halal. Ya, bukan urusan sepele ternyata urusan makan ini. Dan perintah makan di dalam Al-Quran bukan perintah makan serta-merta begitu saja nyuruh makan, enggak. Karena manusia soal makan enggak usah disuruh, ya kan? Ya, enggak usah disuruh manusia kalau urusan makan, sudah sadar sendiri, dia sudah punya insting, gharizah, naluri. Urusan makan enggak usah disuruh. Makanya perintah makan dalam Al-Quran tidak berdiri sendiri begitu saja suruh makan, makan kalian, tidak. Tapi selalu ada embel-embelnya. Dan justru yang pentingnya itu yang embel-embelnya. Makanlah kalian, tapi yang halal, gitu. Makanlah kalian, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Jadi yang pesannya yang mana? Pesan suruh nyuruh makan atau jangan berlebih-lebihan? Yang mana yang jadi pesannya? Yang jangan berlebih-lebihannya yang jadi pesannya. Kalau suruhan makannya sekali lagi manusia makan nggak usah disuruh. Gitu. Makanlah, jangan memubazirkan. Nah pesannya itu jangan berbuat tabdzir, mubazir. Kenapa? Karena orang yang suka memubazirkan itu ikhwanas syayatin, ya, termasuk temannya setan. Gitu. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami.
rupanya urusan makan bukan urusan sederhana. Urusan makan ini urusan yang ada kaitannya dengan ibadah. Ada kaitannya dengan ibadah gimana? Coba kita baca dua ayat berikutnya ke depan. 168, 169. Kita lanjut 170, 171, 172. Di ayat 172 rupanya urusan makan ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kali ini seruannya lebih khusus, bukan kepada segenap manusia, tapi seruannya dikhususkan lebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Makanya di ayat 172-nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Coba perhatikan 172. Urusan makan diulang kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ini urusan makan bukan urusan sepele. Ya, di ayat 172 Allah hubungkan dengan syukur, Allah hubungkan dengan ibadah, in kuntum iyyahu ta'budun. Lalu Allah jelaskan, ya, ada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada 4 yang disebutkan yang diharamkan, ya. Apa saja? Bangkai, kemudian darah, daging babi, sembelihan yang tidak disembelih karena Allah. 4. Sedikit atau banyak 4 ini? Sedikit atau banyak? Dari sekian makanan yang diberikan oleh Allah, Allah haramkan 4, sedikit atau banyak? Cuma sedikit. Jadi yang haram itu sedikit atau banyak? Sedikit yang haram itu. Yang haram nggak banyak, sedikit. Masih lebih banyak yang halal. Tapi kadang-kadang manusia nggak puas. Sudah dikasih makanan begitu banyak, masih nyari yang haram masih dicari. Padahal yang haram cuma 4. Ya. Ya. Jadi pada asalnya makanan yang Allah beri ini halal semuanya. Pada asalnya Allah cuma membatasi, nah ini yang 4 jangan, gitu. Tapi banyak manusia yang tergelincir. Sebagaimana dulu orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, ketika ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, kata Allah, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, Hawa, tinggallah kalian di surga, tinggal kalian berdua di surga, ya. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma,
Dan makanlah kalian berdua di surga ini sepuasnya. Makan apa saja sepuasnya silakan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi ingat jangan dekati pohon ini. Antara pilihan yang boleh dengan yang dilarang, banyakan mana? Banyakan mana? Banyakan yang boleh kan? Kata Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hei Adam, makan sepuasnya kamu di surga. Mau makan apa saja sepuasnya, silahkan makan. Satu saja larangan, jangan dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu. Setan menggelincirkan Nabi Adam. Nabi Adam tergelincir. Apa yang dilarang dilanggar. Tergelincir Nabi Adam, terperosok. Tapi kemudian Nabi Adam bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam bertobat. Nah, jadi jemaah sekalian, kembali ke tentang makan ini, ya, nggak banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma sedikit. Yang halal yang lebih banyak. Karena itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 168 Allah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Awas, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Sebab setan akan menyuruh kalian kepada keburukan, kepada kejahatan. Ya. Biarpun yang haram itu sedikit, tapi kalau setan sudah menggoda, ya yang sedikit ini justru yang menggoda. Ya, yang sedikit ini yang menggoda. Nah, itu godaan setan. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira apa hubungannya dengan ibadah? Ya, makanan hubungannya dengan ibadah. Apa kira-kira? Makanan ini jamaah sekalian, makanan yang tidak sehat akan menjadikan tubuh tidak sehat. Itu kaidah yang semua kita yakin. Makanan yang tidak sehat akan berpengaruh kepada tubuh. Kan sekarang zaman MBG ramai keracunan ya. Kejadian keracunan ada aja. Itu kan makanan, berarti makanan yang mungkin basi, ya kan? Makanan basi kita makan berpengaruh kepada tubuh. Tubuh bereaksi keracunan. Paling minimal makan makanan yang basi, perut jadi sakit perut. Itu minimal. Ya, sudah pasti ada reaksi. Itu makanan basi berpengaruh kepada fisik. Ternyata bukan cuma dari fisik makanan saja, halal dan haram pun akan berpengaruh kepada jiwa. Halal dan haram akan berpengaruh kepada kesehatan hati. Ya. Jadi fisik makanan yang basi, makanan yang tidak sehat, makanan yang kurang protein dan sebagainya, itu akan berpengaruh kepada tubuh, dan kita yakin dengan itu. Satu lagi yang harus kita yakini, halal haram akan berpengaruh kepada kesehatan jiwa. Halal haram akan berpengaruh kepada kesehatan hati. Tapi kadang-kadang yang kedua kita lupa. Kalau ada makanan basi, lalu kita dipaksa untuk makan, pasti nggak mau. Ini makanan sudah basi, dicium sudah bau, wah sudah digerumutin lalat gitu, kira-kira nggak ada yang mau makan.
karena yakin ini nggak akan sehat, kita akan sakit. Tapi kalau makanan yang masih makanan yang bagus, ya makanan yang lezat, tapi ternyata itu makanannya haram, nggak kelihatan kan? Haram kelihatan nggak? Kalau haram kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya. Makanan yang ya, haram halalnya nggak kelihatan. Ya. Nah kira-kira itu kalau makanan seperti itu kan keyakinan kita kurang, kalau kurang iman ya tergelincir. Kalau kurang iman, karena yang bisa melihatnya adalah kekuatan iman. Di situ yang berperan adalah mata batin, iman yang berperan. Memilah ini halal, ini haram, itu kekuatan iman. Kalau memilih ini basi, yang ini yang bagus, itu semua mata sama semuanya. Manusia semuanya sama, ya. Dan keyakinannya pasti sama semua keyakinannya. Tapi urusan halal dan haram itu tidak semua bisa melihat. Yang hanya bisa melihat dan meyakini adalah orang-orang yang punya kekuatan iman. Maka orang-orang yang punya kekuatan iman melihat, walaupun makanannya menggoda, begitu lezat terlihat, kemasannya begitu menarik, tapi ketika dia tahu ini haram, dia tahan dan dia tidak mau makan. Yang bisa melihat hanya orang-orang yang punya kekuatan iman. Jadi jamaah sekalian, yang ingin saya katakan bahwa makanan ini akan berpengaruh kepada tubuh dan kepada hati. Kepada tubuh dilihat dari fisiknya, basi atau tidak, itu menyehatkan tubuh atau membuat sakit. Nah halal haram pun sama, itu akan membuat jiwa dan hati ya menjadi terpengaruh, sehat atau sakit. Karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis tentang halal haram, panjang hadisnya, beliau mengatakan innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Kata Nabi, yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Ya, perkara-perkara yang syubhat ini kata Nabi kalau bisa ditinggal, kalau bisa dijauhi. Perkara yang syubhat. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita menikmati yang syubhat, khawatir terjatuh kepada yang haram gitu. Di akhir hadis kemudian Nabi mengatakan, di akhir hadis, di penutup hadis Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah qalbun, hati. Jadi hati ini menjadi penentu. Hati baik, hati sehat, seluruh anggota tubuhnya sehat. Lisannya baik, ya, perilakunya baik. Kalau hatinya baik, hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi rusak. Matanya rusak, lisannya rusak, pikirannya rusak, semuanya rusak. Kalau hatinya rusak, hatinya busuk. Ya. Nah ini ya yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, jadi yang kedua jamaah sekalian, makan ini ya, apa yang kita makan akan berpengaruh kepada konsistensi ibadah. Orang yang menjaga makanannya hanya makanan-makanan halal, maka dia ya, akan menguatkan ibadah, ya, menguatkan jiwanya untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Sebaliknya, yang terbiasa memakan makanan haram, maka ini akan menjadikan jiwa
malas untuk melakukan ibadah. Itu ada pengaruhnya, ya, akan ada pengaruh, ya. Lalu kaitannya dengan godaan setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, sama juga. Orang yang menjaga makanan yang halal saja yang dimakan, dia akan memiliki imunitas yang kuat di dalam menghadapi godaan setan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya dari makanan-makanan yang haram, maka dia akan menjadi mangsanya setan, akan mudah mengikuti godaan setan. Begitu kira-kira. Lalu kemudian kaitannya dengan syukur, ya, makan dengan syukur sudah jelas sekali, ya kan, di ayat 172 kata Allah, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah, ya, dari makan, ya, bagaimana makan ini kita jadikan sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa makan gimana doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuh, doa makan aja bawa-bawa neraka. Padahal makannya akan menikmati makanan, tapi neraka dibawa-bawa. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kepada kami fima razaqtana, apa yang engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, lindungi kami dari siksa api neraka. Jadikan yang kami makan ini berkah ya Allah, ya. Yang kami makan ini jadikan keberkahan, mudah-mudahan menjadikan kami kuat untuk melaksanakan ibadah, menjadikan kami kuat untuk bekerja, ya, bekerja mencari nafkah juga dalam rangka ibadah, kan gitu, ya. Kita minta berkahnya, jauhkan kami dari api neraka, dari siksa api neraka. Jangan engkau jadikan makanan ini tidak berkah bagi kami, ya. Jangan engkau jadikan makanan ini hanya menjadikan kami punya kekuatan untuk bermaksiat kepadamu, begitu kan, ya. Jadi jamaah sekalian, ya, dari makanan ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hakikatnya yang memberi kita makanan siapa? Allah. Allah yang memberi makanan kepada kita, ya. Di ayat 21, ya, yang perintah ibadah itu, yang perintah ibadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di ayat 21 Allah sebutkan 3 alasan kenapa Allah harus disembah dan kenapa Allah harus disembah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, hai segenap manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang sudah menciptakan kita. Allah tambah lagi orang-orang sebelum kita. Padahal sama aja kan? Sama aja. Kenapa ditambah? Jangan-jangan ada orang yang merasa saking pinternya, percaya dengan teori ilmiah, oh manusia ini beranak pinak, ya memang sudah dari sononya begitu, ya. Manusia itu kalau laki-laki dan perempuan berhubungan kemudian ada sperma yang masuk ke sel telur, terjadi pembuahan, akhirnya menjadi zigot dan seterusnya, sudah begitu manusia, ya, secara ilmiah kan dibuktikan begitu. Sel telur dibuahi oleh sperma,
dengan sendirinya kemudian ya berproses menjadi zigot dan seterusnya, lalu ada dalam kandungan rahim ibu lalu melahirkan. Jadi ada yang mungkin dengan logikanya ya manusia sudah seperti itu. Makanya kata Allah, walladzina min qablikum, ya ibu kamu juga yang melahirkan sama, yang menciptakan siapa? Allah. Ibunya ibu kamu yang menciptakan siapa? Allah juga. Dan terus seterusnya Allah yang menciptakan. Gitu. Jadi kira-kira wajar nggak kalau Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang sudah menciptakan, wajar. Lalu Allah sebutkan alasan lainnya. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Yang kedua, alasan kenapa kita harus menyembah Allah, sudah Allah yang menciptakan. Yang kedua, Allah yang memberi tempat hidup kepada kita. Allah jadikan bumi terhampar, langit menjadi atapnya. Ini disediakan kepada kita. Jadi sudah diciptakan, dikasih tempat hidup. Lalu yang ketiga, kata Allah, kalian sudah diciptakan, lalu kalian sudah diberi tempat hidup, kalian juga beri aku makan. Ya, diberi makan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara memberi makannya secara umum, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Secara umum Allah itu memberi makan, sumbernya adalah dari air. Sumber makanan itu dari air, turun ke bumi, tanah ini menjadi basah, menjadi subur. Jadi sumber makanan itu dua, air dan tanah. Makanya kita menyebut tanah air. Tempat kita hidup, negeri kita disebut tanah air. Karena kita makan dari situ. Kita makan dari tanah dan air. Gitu. Di dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir. Dalam surat Abasa, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makannya. Anna sababnal ma'a sabba, kami yang telah menurunkan air berlimpah. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi itu dengan cara yang baik. Ya, thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba, lalu kemudian kami tumbuhkan biji-bijian. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba, ada anggur, ada pohon ada pohon anggur, ada pohon sayur-sayuran, wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla, ada pohon zaitun, ada pohon kurma, wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat berisi tanaman-tanaman dengan segala jenis tanaman. Ya, wa hadaiqa ghulba mata'an lakum wa li an'amikum. Ya, wa hadaiqa ghulba wa fawaq ada buah-buahan dan rumputan, mata'an lakum menjadi kesenangan bagi kalian, wa li an'amikum dan juga untuk ternak-ternak kalian. Nah, kita lihat. Jadi sumber makanan itu dua sumbernya, air dan tanah. Sekarang saya tanya, ada nggak makanan yang tidak berhubungan dengan air dan tanah? Ada nggak? Sebutkan makanan yang tidak ada kaitannya dengan air dan tanah. Silakan sebutkan makanan yang modern sekalipun. Apa yang sedang rame, dimsum, seblak atau apa. Jadi kalau makanan itu kita telusuri, kalau sudah ujungnya dari tepung ya sudah. Ya kalau dari tepung dari mana sih? Tepung dari gandum. Kalau gandumnya ada pohonnya gitu kan. Ya. Jadi nggak ada makanan
yang tidak berhubungan dengan tanah dan air. Daging apa? Daging sapi. Sapi makannya apa? Sapi makan apa? Sapi makan rumput. Rumput kan ya dari di tanah rumput. Ya. Ayam, daging ayam. Ayam, kadang ayam nggak dikasih makan, ngoreh-ngoreh tanah gitu ya. Dia koreh tanah cari makan, dapat cacing ya, dapat apa serangga dari tanah itu, ngoreh tanah. Ya. Bukan hampir, sudah bisa dipastikan tidak ada makanan yang kita makan tidak berhubungan dengan tanah dan air. Semuanya berhubungan dengan tanah dan air, karena sumber makanan itu ini ya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah sekutu padahal kalian mengetahui ya. Jadi 3 alasan ini. Jadi jamaah sekalian, kita beribadah kepada Allah itu sama dengan kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan, sekali lagi, makanan yang sehat, yang menyehatkan hati, yang menyuburkan hati, yaitu makanan-makanan yang halal, ini akan membantu seseorang untuk taat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, makanan-makanan yang haram ini akan menjadikan jiwa ini malas untuk dibawa taat kepada Allah. Yang kedua, makanan-makanan yang halal akan memberikan imunitas bagi jiwa kita menahan godaan-godaan setan. Sebaliknya, makanan-makanan yang haram akan menjadikan imunitas kita menjadi hilang dari mengikuti godaan-godaan setan. Nah, disinilah Ramadan hadir ya. Kenapa Ramadan hadir? Kalau kita kaitkan dengan tadabbur ayat ini, disinilah kita mendapatkan makna Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini mengajak kita untuk melakukan semacam refleksi, mengevaluasi, memanage kembali pola makan kita ya. Pola makan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita diajak untuk mari manage kembali makanan kita, cara makan kita, pola makan kita. Pola makan yang dikehendaki oleh Allah adalah makan sesuai dengan syariat, bukan sesuai selera syahwat. Itulah yang dikehendaki dari bulan Ramadan. Kita dididik untuk memanage pola makan kita sesuai syariat, bukan sesuai selera syahwat. Begitu kira-kira. Makanya dengan saum kita dilatih ya. Dilatih untuk bersabar dari hal-hal yang halal sekalipun. Coba lihat di siang hari ya, makanan berserakan di depan kita, begitu menggoda. Makanan halal milik kita, tapi kita dilatih untuk bersabar ya, menahan diri. Belum waktunya kita tidak berani. Latihan-latihan inilah yang diharapkan setelah bulan Ramadan kita bisa tahan dari godaan-godaan yang haram. Ini yang diharapkan. Nah, jadi pertama dalam rangka inilah bulan Ramadan hadir ya. Kita diajak untuk memanage kembali pola makan yang sesuai dengan syariat, bukan sesuai selera syahwat. Lalu yang kedua, kita diingatkan dengan bulan Ramadan, kita diingatkan bahwa hidup ini bukan sekedar untuk makan. Kalau hidup cuma ngurusin makan, apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau hidup cuma ngurusin perut dan yang di bawah perut gitu kan.
urusan perut dan di bawah perut. Dan Ramadan hadir dengan saumnya itu mendidik kita memiliki ya ketahanan mengendalikan perut dan di bawah perut. Itu saum. Ya, saum itu mengendalikan perut dan di bawah perut. Gitu. Ya. Jadi menyadarkan kita bahwa tujuan dari Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah, bukan sekedar ngurusi makan. Ya, karena kalau manusia hidupnya cuma makan, ya tidak ada bedanya dengan binatang, begitu kira-kira. Nah, inilah makna Ramadan dikaitkan dengan tadabbur ayat kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya di kesempatan malam hari ini, semoga memberikan pencerahan kepada kita, ya, meningkatkan tilawah kita, ya, menjadi tadabbur. Semoga kita mendapat petunjuk ya dari hidayah Quran, dan kalau kita sudah merengkuh petunjuk-petunjuk tersebut, mudah-mudahan nanti menjadi furqan. Kalau Al-Quran sudah jadi furqan, alarm dalam jiwa kita. Alarm kan bunyi. Kalau ada yang haram, bunyi. Kalau ada yang batil, bunyi. Ya, ngasih tanda, ngasih alarm. Itulah furqan. Dan kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqanan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah mengabarkan tentang hubungan ibadah dengan makanan. Ternyata memang betul. Jadi makanan itu sangat mempengaruhi kejiwaan manusia. Oleh karena itu, marilah kita hati-hati di dalam mengonsumsi makanan, apalagi di zaman sekarang yang serba ditawarkan melalui rumah-rumah, sehingga kalau tidak hati-hati kita kadang-kadang terjebak. Nah, karena itu dengan tanda Al-Quran kita bisa memfilter mana yang harus kita makan, mana yang enggak. Padahal tadi disebutkan yang dilarang itu sedikit, tetapi justru menggoda. Dan dari paparan ini barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Pak Ustaz, izin bertanya terkait makanan. Kalau kita cermati seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, berhubungan dengan MBG Pak Ustaz. Di satu sisi memang kalau kita lihat ada manfaatnya bagi saudara-saudara kita yang selama ini mungkin tidak makan siang ataupun secara makanan kekurangan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari video yang beredar gitu di media sosial, itu banyak sekali makanan yang terbuang Pak Ustadz. Misalnya tempe, kemudian tahu, karena tidak semua anak itu suka. Bahkan di keluarga kita sendiri pun anak 2, anak 3 itu belum tentu suka tempe semua gitu. Kemudian kalau kita lihat juga ada telur, ada sayuran dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan 10, 20, bahkan 30% itu menjadi sampah gitu. Ya, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Pak Ustadz. Karena ini kan melibatkan banyak pihak ya. Ada bagian dapur, ada bagian gizi dan lain sebagainya. Nah, apakah kebijakan seperti ini kemudian pertanggungjawabannya akan ditanggung oleh pemimpin kita atau orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Pertanyaan yang sama juga terkait dengan hutang Pak Ustadz. Seperti yang pernah ditanyakan juga,
Kalau yang berhutang ini kepala negara, apakah kemudian belum sanggup untuk membayar, apakah nanti juga pertanggungjawabannya termasuk rakyatnya juga akan dimintai pertanggungjawaban atau seperti apa? Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik ya. Ini pertanyaannya kekinian ya, soal MBG. Ya, berat juga pertanyaannya nih. Ya. Tapi terkait dengan saya bisa simpulkan barangkali penyimpangan yang terjadi barangkali ya. Lebih kepada penyimpangan yang terjadi. Ya, yang mungkin soal pro kontra dan MBG saya kira kita sama-sama sudah bisa katakanlah ya mencermati ya antara mana mafsadat mana madorot ya, dan kemudian apa yang tadi disampaikan ya, memang tentu ya hal-hal yang penyimpangan itu saya kira akan ada terjadi ya, dan ini bisa dikatakan ya memang edukasi terkait dengan pola makan ini ya, yang belum semua kita sebagai katakanlah umat Islam pun belum teredukasi soal seperti tabdzir, israf ya. Ini kan budaya-budaya yang sebetulnya Islam punya tuntunan di sana ya. Soal tabdzir yang kadang-kadang memubadzirkan itu ya, kadang-kadang kita nggak merasa, padahal Al-Quran memberikan tuntunan, wala tubadziru tabdzira, jangan memubadzirkan. Bahkan disebut orang yang memubadzirkan itu ikhwanas syayatin, kan temannya setan kan. Demikian juga tentang israf ya, berlebih-lebihan ya. Rasulullah SAW di banyak hadis menyampaikan jangan berlebih-lebihan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kul washrab walbas watasaddaq bighairi sarafin wala mahilatin. Makanlah kamu, minumlah kamu, berpakaianlah kamu, bahkan bersedekah juga, bersedekahlah kamu bighairi sarafin, dengan tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi memang soal ini ya, perbuatan tabdzir dan berlebih-lebihan ya, ini edukasi yang atau menjadi budaya yang memang banyak tidak diperhatikan ya. Apakah kemudian ya dengan munculnya penyimpangan seperti ini ya menjadi hal ya yang katakanlah untuk menghentikan kebijakan, ya saya kira itu kembali kepada pemerintah sendiri ya kembali kepada pemerintah di dalam hal ini ya. Hanya saja barangkali kalau berkaitan dengan tadi yang ditanyakan juga adalah pertanggungjawaban ya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban ya. Saya kira setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban ya, terkait dengan penyimpangan yang dilakukan ya. Katakanlah ya,
ya semua akan dimintai pertanggungjawaban tentunya, karena pertanggungjawaban itu pada akhirnya akan kembali kepada setiap diri, ya, setiap jiwa, ya, pertanggungjawabannya. Ya, katakanlah orang yang melakukan tabdir, membuang makanan, ya dia juga tentu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukannya. Yang jelas pertanggungjawabannya setiap orang itu akan berbeda tingkat pertanggungjawabannya, termasuk yang memberikan kebijakan ini, dia akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kapasitas, ya, orang tersebut. Ya, seorang pemimpin dengan rakyat tentu pertanggungjawabannya akan berbeda. Jadi soal akan dipertanggungjawabkan, ya semua akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk yang melakukan tabdir pembagiran, gitu kan, itu juga sama, mintai pertanggungjawaban, begitu. Demikian ya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, kalau diurut yang mengelola dapur MBG-nya, penyimpangannya, tentu dia juga akan dimintai pertanggungjawaban, gitu kan. Ya. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan level dan kesalahan yang atau penyimpangan yang dia lakukan. Begitu barangkali. Wallahu a'lam.